Pada hari Rabu, 17 November 2021, telah berlangsung aksi di kawasan titik 0 km Yogyakarta dalam rangka memperingati Hari Pelajar Internasional dengan tema Bangun Persatuan Pemuda Mahasiswa dalam melawan kapitalisasi pendidikan dan rezim anti rakyat. Aksi ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta dengan membawa berbagai macam tuntutan, di antaranya wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan, cabut kebijakan kampus merdeka, pecat dosen yang anti-demokrasi dan seksis. Selamat siang, saya Syafita Sari melaporkan hari ini tanggal 17 November 2021 tengah berlangsung aksi untuk memperingati Hari Pelajar Internasional di kawasan titik 0 km Yogyakarta dengan tema Bangun Persatuan Pemuda Mahasiswa dalam melawan kapitalisasi pendidikan dan rezim anti rakyat. Aksi ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa dari Yogyakarta dengan membawa tuntutan-tuntutan di antaranya wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan, cabut kebijakan kampus merdeka, pecat dosen yang anti-demokrasi dan seksis, serta masih banyak tuntutan-tuntutan yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang, saya saat ini sedang bersama dengan salah satu masa aksi dari aksi kali ini. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Saya Widat dari Aliansi Mahasiswa Yogyakarta. Nah, kalau boleh tahu tujuan dari aksi ini tuh apa ya, Mas? Tujuan aksi ini ya hari ini adalah momentum International Student Day. Aku pikir ya momentum ini bisa jadi satu momentum untuk mengembalikan kembali proses dialektika para pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia untuk bisa bersikap kritis dan merespon isu-isu yang ada gitu, isu-isu yang ada terkait hari ini seperti rezim anti rakyat, kapitalisasi pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, siapa saja sih, Mas, terlibat dalam aksi kali ini? Masa aksi yang terlibat kali ini adalah seluruh elemen mahasiswa yang ada di Jogja yang sudah tergabung dalam aliansinya masing-masing dari setiap kampus. Adapun dari organisasi ekstra dari Yogyakarta sendiri. Nah, menanggapi dari tema yang udah disampaikan tadi, itu ada kapitalisasi pendidikan itu maksudnya apa ya, Mas? Dan hubungan dengan rezim anti rakyat itu seperti apa? Bangun kapitalisasi pendidikan adalah yang kita tahu saat ini pendidikan sangat dikomersialisasi oleh pemerintah dari UKT, SPP segala macamnya. Kita yang notabene negara berkembang, aku pikir negara kita punya cukup banyak dana upah segala macamnya untuk bisa menggratiskan pendidikan di Indonesia. Bahkan bicara pendidikan di Indonesia, di Asia Tenggara pun urutannya sangat jauh gitu dari negara-negara kecil yang ada di Asia Tenggara sendiri. Baik, terus apa saja tuntutan-tuntutan yang ada dalam aksi kali ini? Tuntutan mungkin bisa saya bacakan aja. Oh, baik, Mas. Untuk tuntutan internasional, yang pertama ada kembalikan keuntungan kolonialisme negara-negara kaya kepada negara-negara miskin untuk menghambat dan atau menghentikan kerusakan iklim. 2. Ciptakan 100% listrik terbarukan pada tahun 2030. 3. Stop proyek bahan bakar fosil baru. 4. Hentikan penambangan dan ekspor batu bara pada tahun 2030. 5. Hentikan pembangunan jalan tol, ciptakan kebijakan transportasi umum listrik. Yang keenam, hentikan embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba. Untuk tuntutan nasionalnya ada yang pertama, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Yang kedua, ada sita harta koruptor dan pengemplang pajak untuk disubsidikan demi memenuhi kebutuhan rakyat dan pendidikan. 3. Potong anggaran kepolisian dan pertahanan negara untuk dialokasikan untuk kebutuhan rakyat. Yang keempat, cabut kebijakan kampus merdeka. 5. Pecat dosen yang anti demokrasi dan seksis. 6. Jalankan reforma agraria sejati. 7. Tarik militer dari seluruh wilayah West Papua. 8. Buka akses jurnalis independen nasional dan internasional untuk memberitakan peristiwa yang terjadi di West Papua. 10. Cabut Omnibus Law dan segala peraturan turunannya. 11. Sahkan RUU PKS dengan tidak mereduksi substansi penanganan kekerasan seksual yang sepenuhnya berspektif terhadap korban.
12. Hentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat. Nah, baik Mas, menanggapi dari tuntutan nasional nomor 5 yaitu pecat dosen yang anti demokrasis dan seksis, itu bagaimana tanggapan Mas dengan peraturan Permendikbud yang baru-baru saja ini? Kebetulan kemarin baru saja terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen itu sendiri ya. Nggak habis pikir aja mungkin Mbak, karena baru saja Permendikbud itu keluar oleh Nadiem Makarim, tapi naasnya udah terjadi gitu kasusnya kemarin di Unri. Aku pikir ada yang salah di sini, karena bicara soal pelecehan dan kekerasan seksual sampai saat ini di kampus-kampus sampai di sekolah-sekolah karena tidak ditindaklanjuti secara serius gitu oleh pemerintah sendiri. Bahkan kepolisian pun tidak menanggapi itu secara serius jika ada korban yang melapor itu ada yang salah mungkin. Kita selaku mahasiswa, aku rasa perlu untuk memperjuangkan kekerasan seksual, pelecehan seksual agar tertumpas gitu di negara ini, agar tidak terus berlanjut. Harus sampai kapan kaum perempuan merasakan itu, maupun kaum laki-laki ya, tidak bisa dipungkiri menerima kasus seperti itu. Baik Mas, selanjutnya bagaimana upaya yang dilakukan setelah aksi ini apabila tidak mendapat respon dari pemerintah? Aku pikir ketika kita tidak dapat respon apapun dari pemerintah, yang perlu kita lakukan hanyalah melawan dan melawan. Tidak ada kata lain selain itu, selain melawan dan menumbuhkan ruang-ruang dialektika di tiap kampus dimanapun itu. Baik pemirsa, itulah tadi hasil wawancara dari salah satu masa aksi. Sekian laporan saya hari ini, terima kasih.